എന്താ അവള്? Hello Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Malayalam dengan judul Ranjit Cinema. Film yang dirilis tahun 2023 ini disutradarai oleh Nissan 1 dan dibintangi oleh Asif Ali dan Namita Pramod. Film ini berkisah tentang seorang pemuda yang bermimpi menjadi seorang sutradara. Dia membuat sebuah cerita film, tetapi cerita film tersebut menjadi kenyataan. Apa yang tertulis di dalam cerita film benar-benar terjadi di dunia nyata. Masalahnya adalah, klimaks dari cerita film tersebut menyebutkan bahwa kekasihnya tewas tertabrak sebuah truk. Pemuda ini kemudian berusaha menyelamatkan kekasihnya dari kematian. Tetapi, apa yang tertulis di film sepertinya tidak pernah bisa diubah. Nah, bagaimanakah usaha pemuda ini untuk menyelamatkan kekasihnya? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Seorang gadis cantik bernama Purnami sedang menunggu bis di halte. Kecantikan Purnami menggugah para preman untuk menggodanya. Purnami merasa risih, tetapi dia tidak bisa berbuat banyak. Tidak lama berselang, seorang polisi menghardik para preman tadi. Polisi ini bernama Ranjit. Karena para preman keras kepala, Ranjit memukul dan mengusir mereka dari halte itu. Purnami berterima kasih kepada Ranjit dan diam-diam dia jatuh cinta kepadanya. Thank you, sir. My life, it's my life, it's my life. Ada seorang pebisnis muda bernama Sani. Dia sedang buru-buru, namun sayang mobil Sani mendadak mogok. Dia berhenti di halte untuk menunggu taksi. Sejurus kemudian, seorang wanita menghampiri Sani. Dia minta Sani memegang tasnya karena wanita ini ingin mengikat tali sepatunya. Sani tidak keberatan. Dia memegang tas itu sambil menelpon istrinya. Keasyikan menelpon, Sani tidak menghiraukan wanita tadi. Seketika, polisi Ranjit melintas. Dia melihat darah menetes dari tas yang dipegang oleh Sani. Polisi Ranjit curiga. Dia berhenti di depan halte dan memaksa Sani membuka isi tas tersebut. Nah, ketika dibuka, ternyata isinya adalah potongan tubuh manusia. Polisi Ranjit terperanjat. Begitu juga dengan Sani. Dia panik dan berusaha menjelaskan bahwa tas itu bukan miliknya. Namun sayang, wanita yang mengikat tali sepatunya tadi mendadak hilang dari tempat itu. Polisi Ranjit tentu saja tidak percaya dengan ucapan Sani. Polisi kemudian menangkap Sani, namun pemuda ini berusaha untuk kabur dan dia menabrak mobil pengacara yang sedang melintas di jalanan. Mobil itu mendadak berhenti dan pengacara yang bernama Tenji keluar. Dia mencoba melerai pertikaian antara Sani dan Ranjit. Kedua pemuda yang berselisih ini tidak menghiraukan Tuan Tenji. Bahkan polisi Ranjit secara tidak sengaja menampar wajah Tenji. Pada akhirnya, Ranjit berhasil menangkap Sani dan dia membawanya ke bagian belakang mobil dan ternyata And you are taken. Ranjit ternyata polisi gadungan dan dia sedang ngeprank Sani dalam sebuah acara TV dengan judul Taken. Atau mungkin kalau di Indonesia, nama acaranya Kena Deh. Ranjit kemudian meminta maaf kepada Sani. Ia menjelaskan bahwa semua itu hanyalah prank semata. Setelahnya, dia memberikan Sani beberapa hadiah. Sani tidak terima dikerjakan separah itu. Dia merasa jengkel dan marah. Namun Sani tidak bisa melampiaskan amarahnya. Tidak hanya Sani, pengacara Tenji juga dongkol dengan Ranjit setelah notis bahwa perkelahian itu hanyalah sebuah prank. Ketika Ranjit membuka seragam polisinya, Purnami alias Nami melintas dan dia melemparkan senyum terindah kepada Ranjit.
Sunny tiba di kantor. Dia dimarahi oleh ayah mertuanya. Sunny ternyata ketinggalan rapat penting bersama investor dari luar negeri. Perusahaan mereka akhirnya kehilangan kontrak dengan beberapa investor asing. Sunny berusaha membela diri. Dia menjelaskan alasan kenapa dirinya datang terlambat. Tetapi mertua Sunny tidak mau terima alasan tersebut. Mertua Sunny terlanjur kesal kepada menantunya. Ternyata jauh sebelum menikah, Sunny memang tidak disukai oleh ayah mertuanya. Sunny punya watak yang keras kepala, ugal-ugalan dan tidak secerdas yang ayah mertuanya inginkan. Saat ini, ayah mertua Sunny berniat menceraikan Sunny dengan putrinya. Setelah dimarahi oleh ayah mertuanya, Sunny mulai dendam kepada Ranjit karena pemuda ini menjadi penyebab kenapa ia datang terlambat. Ranjit tinggal bersama ibunya. Ayah Ranjit sudah lama meninggal dunia. Ibu Ranjit sebenarnya tidak menyukai pekerjaan anaknya ini. Dia meminta Ranjit agar berhenti mengerjai orang-orang. Namun Ranjit mengaku tidak punya pilihan. Cita-cita Ranjit sebenarnya adalah ingin menjadi seorang sutradara film. Tetapi apa daya, tidak ada produser yang mau membiayai filmnya. Nah, karena hobinya adalah dunia sinematografi, Ranjit terpaksa menjalankan program TV tersebut. Meskipun demikian, sejak ditangani oleh Ranjit, rating acara TV Taken semakin populer dan Ranjit menjadi semakin terkenal. Keesokan harinya Ranjit naik bis dan dia secara tidak sengaja bertemu dengan Nami. Ranjit duduk di samping gadis cantik itu. Mereka mulai ngobrol dan kenalan. Dari obrolan keduanya, diketahui jika Nami adalah seorang mahasiswi. Sementara Ranjit, dia jujur mengaku bahwa dirinya bukanlah seorang polisi, melainkan host acara TV Taken. Dan kerjaan Ranjit ini adalah mengerjai orang-orang. Nami tidak keberatan dengan pekerjaan Ranjit. Setelah pertemuan itu, keduanya mulai saling kasmaran. Suatu malam istri Sunny yang bernama Tina tertawa terpingkal-pingkal menyaksikan acara TV Taken. Dia senang melihat ekspresi suaminya ketika dikerjain Ranjit. Sebaliknya, Sunny tidak suka dirinya menjadi bahan tertawaan. Dia terlihat bodoh di acara tersebut. Hal inilah yang membuat Sunny semakin membenci Ranjit. Dia mematikan TV dan membanting remote-nya. Keesokan paginya, Tina merasa bersalah kepada suaminya ini. Dia meminta maaf kepada Sunny. Tina kemudian mengajak suaminya untuk liburan ke Swiss. Sunny menolak karena kalau liburan mereka harus menggunakan uang ayahnya. Sunny risih harus bergantung kepada mertuanya itu. Mertua Sunny sering mencari-cari kesalahan Sunny hanya untuk menghina dan memojokkan dirinya. Sunny dianggap beban keluarga. Karena batal liburan, Tina mengajak Sunny ke mall untuk shopping. Kali ini Sunny setuju. Ranjit dan teman-temannya sedang bersantai ria di sebuah mall. Kebetulan, Sunny dan istrinya shopping di mall yang sama. Ketika melihat Ranjit, Sunny ingin sekali menghajar pemuda itu. Dia membiarkan Tina shopping sendirian, dan Sunny mulai mengejar Ranjit. Dia turun ke bawah, namun Ranjit sudah keluar dari mall dan menyeberang jalan raya. Sunny tidak mau ketinggalan. Dia masuk ke tempat parkir dan mengejar Ranjit menggunakan mobilnya. Sunny berniat ingin menabrak Ranjit, tetapi niatnya itu tidak kesampaian karena Ranjit justru menghilang di tengah keramaian. Gagal membalaskan dendamnya kepada Ranjit, Sunny melampiaskan kekecewaannya dengan singgah di sebuah bar untuk minum-minum. Sementara itu, Ranjit keluar dari mall dan dia sedang berjalan berduaan bersama Nami. Mereka berdua sedang PDKT. Sebelum Nami masuk ke dalam rumahnya, Ranjit menyempatkan diri mengambil video kekasihnya itu secara diam-diam. Dia terpesona dengan kecantikan Nami. Nami ternyata sadar jika dirinya sedang direkam secara diam-diam. Dia tidak menyukai itu. Nami kemudian melambaikan tangan dan memberikan kode kepada Ranjit agar menghentikan tindakannya. Nah, si Ranjit notice. Dia segera menggeser kameranya. Ranjit membalas Nami dengan memberikan kode bahwa dia sudah berhenti merekam gadis itu. Tanpa disadari, kamera Ranjit masih menyala dan merekam adegan pembunuhan. Tampak sekelompok preman menjatuhkan korbannya dari atas gedung. Di tempat berbeda, Sunny minum di sebuah bar tetapi dia diejek oleh temannya. Teman Sunny mengatakan bahwa Sunny terlihat bodoh dalam acara prank yang dilakukan oleh Ranjit. Sunny tidak terima. Dia kemudian keluar dari bar tersebut dan mulai membuka bagasi mobil menggunakan remote-nya. Di tempat berbeda, ketika Sunny sedang berjalan, di saat itulah para preman mengangkut mayat yang terjatuh dari atas gedung dan mereka memasukkannya ke dalam bagasi mobil Sunny tanpa diketahui oleh pemuda itu.
Sunny menjemput istrinya di mall. Dia tidak sadar jika mobilnya mengangkut mayat. Pada akhirnya, Sunny ditahan di kantor polisi karena penemuan mayat di bagasi mobil tersebut. Korban adalah seorang pengacara yang bernama Vijay. Meskipun demikian, Sunny akhirnya dibebaskan karena barang bukti tidak cukup untuk menyeret Sunny ke penjara. Sunny membela diri dengan skenario Vijay dibunuh oleh seseorang dan mayatnya dimasukkan ke dalam bagasi mobil Sunny. Sementara Ranjit, dia menemui produser. Ranjit sebenarnya sudah beberapa kali menemui produser ini untuk menyampaikan cerita filmnya. Tetapi Ranjit selalu ditolak karena cerita filmnya itu kurang menarik. Nah, kali ini Ranjit kembali menemui produser tersebut dan ia mengatakan bahwa filmnya sangat menarik karena film Ranjit diangkat dari kisah nyata kehidupannya. Produser film tertarik dengan film yang diangkat dari kisah nyata. Dia kemudian memberikan kesempatan kepada Ranjit untuk menceritakan filmnya. Cerita film Ranjit memang diangkat dari kehidupan nyata Ranjit. Tetapi, Ranjit menyamarkan nama dari karakter yang ada di film tersebut. Ia bahkan memilih 2 bintang utama yang cocok untuk memerankan filmnya. Mereka adalah bintang yang sedang naik daun, yaitu Anson dan Ana. Anson memerankan karakter Ranjit, sementara Ana memerankan karakter Nami. Ceritanya dimulai dengan Ranjit alias Anson yang menolong Nami alias Ana di halte. Dia mengusir para preman yang mengganggu gadis itu. Setelahnya, Anson melihat mobil Sunny mogok. Dia mulai ngeprank pemuda itu. Sunny membawa tas berisi kepala manusia. Dia ditangkap oleh polisi Anson. Ketika mencoba kabur, Sunny disenggol oleh mobil pengacara Tenji. Tenji mencoba melerai perkelahian itu, tetapi aksinya tidak dihiraukan oleh Anson maupun Sunny. Setelah diprank habis-habisan, Anson kemudian memberikan surprise kepada Sunny. Setelah kejadian itu, Sunny sakit hati. Dia dendam terhadap Anson. Sampai di sini, ceritanya masih persis dengan yang sudah terjadi di dalam kehidupan nyata Ranjit. Tetapi, untuk kelanjutannya, Ranjit harus mengarang cerita tersebut. Cerita yang dikarang Ranjit pada akhirnya menjadi petaka bagi Ranjit sendiri karena cerita tersebut berubah menjadi kenyataan. Kembali ke cerita yang sudah dimodifikasi oleh Ranjit di dalam filmnya. Sunny ingin balas dendam kepada Anson. Suatu hari, dia bertemu dengan pemuda itu dan berniat menghajarnya. Tetapi sayang, Sunny dihadang oleh polisi. Sunny wataknya keras. Dia mendorong polisi yang mencoba menghalangi niatnya. Nah, karena kejadian ini, Sunny kemudian ditangkap dengan tuduhan menyerang petugas polisi. Ketika Sunny digiring di kantor polisi, Anson dan temannya juga ikut ke sana. Mereka penasaran dengan kasus Sunny. Mengetahui suaminya ditahan di kantor polisi, Tina menelpon ayahnya. Karena ayah Tina adalah seorang konglomerat, dia segera mengirimkan pengacara untuk membebaskan menantunya. Sebenarnya, ayah Tina terpaksa mengirimkan pengacara karena dia memang tidak menyukai menantunya ini. Ayah Tina mengancam putrinya jika Sunny membuat onar lagi, maka ayahnya akan memisahkan rumah tangga mereka berdua. Setelah mendapatkan pengacara, Sunny akhirnya dibebaskan dengan menyuap polisi. Ketika keluar dari kantor polisi, Sunny menatap Anson dengan penuh kebencian. Sunny kemudian masuk ke dalam mobilnya, dan di saat itulah seorang polisi melihat darah menetes dari bagasi mobil Sunny. Polisi itu curiga. Dia memaksa Sunny membuka bagasi mobil dan ternyata di sana ditemukan mayat. Sunny kaget. Dia berusaha menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu menahu tentang mayat itu. Tetapi polisi tetap ngotot menuduh Sunny sebagai pelakunya. Karena panik, Sunny masuk ke dalam mobil dan mencoba kabur. Tetapi dia dihadang beberapa polisi lainnya. Alhasil Sunny tertangkap. Media kemudian heboh memberitakan penemuan mayat di bagasi mobil Sunny. Dan mereka menuduh Sunny sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vijay. Meskipun demikian, Sunny pada akhirnya divonis tidak bersalah karena tidak ditemukan sidik jari Sunny pada mayat. Menurut pengadilan, korban dibunuh, kemudian mayatnya dimasukkan ke dalam bagasi mobil Sunny dengan tujuan memfitnah Sunny sebagai pembunuh. Ketika bebas dari tuduhan pembunuhan tersebut, Sunny justru berprasangka buruk. Dia pikir Anson adalah orang yang menjadi otak penyimpanan mayat di dalam bagasi mobilnya. Sunny berusaha membunuh Anson. Dia mencoba menabraknya ketika Anson berduaan dengan Ana. Dalam insiden tersebut, Anson berhasil menyelamatkan Ana. Tetapi ayah Ana tetap tidak menyukai Anson. Dia membenci pemuda itu karena mereka berasal dari kasta yang berbeda. Tuan Tenji bahkan melarang Anson bertemu lagi dengan putrinya. Gagal membunuh Anson, Sunny masih belum puas. Kali ini dia datang ke kantor di mana Anson bekerja.
Sunny ingin menghabisi pemuda tersebut. Beruntung saat itu, Anson sedang tidak ada di kantornya. Sunny kemudian berpesan kepada manajer TV agar menghentikan acara TV Taken. Tetapi manajer tentu saja tidak mengindahkan kata-kata Sunny. Karena gagal menghajar Anson, Sunny melampiaskan kekesalannya dengan merusak mobil kantor yang biasa digunakan oleh Anson. Tuan Tenji datang ke rumah Anson. Dia bilang ke ibu Anson supaya putranya berhenti mengganggu kehidupan Ana. Jika Anson masih mengganggu Ana, maka Tuan Tenji akan mengkriminalisasi Anson. Tidak sulit bagi Tenji untuk melakukan itu, karena dia adalah ahli hukum yang bisa menghukum siapa saja dengan kecerdasan dan pengalamannya di bidang hukum. Setelah diancam, Anson bukannya menyerah, tetapi dia justru semakin nekat untuk menemui Ana. Hari itu, Anson menunggu Ana di depan kampusnya. Sebelum Ana keluar dari gerbang kampus, Anson melihat dua orang suster melintas. Selain itu, ada segerombolan anak-anak yang bermain skateboard. Di jalanan yang lain, ada seorang buta yang dibawa menggunakan gerobak dan kuli bangunan yang sedang sibuk bekerja. Tidak lama berselang, Ana keluar dari gerbang kampus dan Anson segera menghampirinya. Ana berusaha menghindari pemuda itu. Dia tidak ingin melanjutkan hubungan mereka karena Ana takut Anson menjadi korban keganasan ayahnya. Anson terus memaksa. Dia mengaku tidak bisa hidup tanpa Ana. Selanjutnya, Ana menjawab, "Anson, hubungan kita tidak mungkin menyatu. Ayolah berpikir realistis." Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan beberapa pemuda. Anson mendorong salah satu pemuda yang berusaha menghalangi gerak langkahnya untuk mengejar Ana. Ana masuk ke dalam bajai. Anson berniat menyusul, tetapi bajainya buru-buru berangkat yang membuat Anson terpaksa menghentikannya secara paksa. Setelah itu, Anson bertengkar dengan sopir bajainya. Ketika Anson dan supir bajai bertengkar, Ana merasa risih. Dia keluar dari bajai dan menyeberang jalanan, tetapi sejurus kemudian Ana dibawa ke rumah sakit. Wanita itu kritis, ditabrak oleh truk. Anson segera menghubungi ayah Ana dan menjelaskan kejadiannya. Dia memberitahu bahwa Ana mengalami kecelakaan. Mengetahui jika Anson menjadi penyebab kecelakaan anaknya, ayah Ana terbakar amarahnya. Dia menemui ibu Anson dan membunuhnya menggunakan obat-obatan. Ibu Anson dibuat seolah-olah bunuh diri. Meskipun diracun menggunakan obat-obatan, ibu Anson ternyata tidak meninggal. Dia hanya kritis. Anton secepatnya membawa sang ibu ke rumah sakit yang sama. Nyawa ibu Anson pada akhirnya bisa tertolong, tetapi kekasihnya Ana justru meninggal dunia. Produser ternyata tidak menyukai ending dari cerita film Ranjit. Dia minta Ranjit agar mengubah klimaksnya. Produser lebih senang jika Ana yang selamat dan ibu Ranjit lah yang meninggal dunia. Ranjit sebenarnya keberatan, tetapi ia terpaksa mengubah klimaks filmnya sesuai dengan keinginan produser karena Ranjit butuh seorang produser untuk membiayai filmnya. Sementara itu, di kehidupan nyata, Sunny mendatangi stasiun TV di mana Ranjit bekerja. Dia ingin bertemu dengan Ranjit dan menghajar pemuda itu. Beruntung, saat itu Ranjit sedang tidak ada di kantornya. Kecewa karena gagal bertemu Ranjit, Sunny keluar dari kantor dan merusak mobil kantor yang biasa digunakan Ranjit. Hal ini terjadi persis seperti dalam cerita film Ranjit. Ranjit senang karena pada akhirnya cita-citanya kesampaian. Dia akan menjadi seorang sutradara. Ranjit segera menelpon ibunya dan memberitahu kabar gembira tersebut. Setelah menelpon sang ibu, Ranjit justru dapat panggilan telepon dari pihak kantor. Dia diminta agar segera ke kantor. Saat itu juga, setibanya di sana, Ranjit menemukan mobil yang dirusak oleh Sunny. Sekarang dia mulai sadar jika cerita di dalam filmnya mirip seperti kejadian yang terjadi di dunia nyata. Ranjit mulai panik. Dia takut sesuatu yang buruk akan menimpa ibunya. Ranjit segera menelpon sang ibu. Ibu Ranjit menjawab panggilan telepon itu. Dia bilang bahwa dirinya baik-baik saja. Setelah menelpon, Ranjit bergegas pulang. Dan alangkah terkejutnya Ranjit setelah melihat ayah Nami keluar dari rumahnya. Terlihat penuh dengan kebencian ketika menatap Ranjit. Setelah Tuan Tenji pergi, Ibu Ranjit menjelaskan semuanya. Tuan Tenji ternyata mengancam keluarga mereka. Dan alangkah terkejutnya Ranjit ketika mengetahui jika ternyata ancaman ayah Nami sama persis dengan yang ada di dalam cerita filmnya.
Ranjit kembali mengeluarkan keringat dingin. Dia semakin ketakutan karena cerita dalam filmnya mendadak menjadi nyata. Ranjit takut jika semua cerita itu menjadi kenyataan, karena di ending film dia sudah menuliskan bahwa ibunya yang akan meninggal dunia sesuai permintaan dari produser. Karena ketakutan dan kekhawatiran itu, Ranjit segera menemui psikiater. Menurut psikiater, hal itu bisa terjadi karena kekuatan pikiran. Ranjit memiliki kekuatan untuk melihat masa depan. Dia punya indera keenam. Bedanya, Ranjit sangat istimewa. Ketika melihat sesuatu di masa depan, Ranjit merasa seolah-olah apa yang dia lihat adalah sesuatu yang pernah terjadi, semacam deja vu, yaitu perasaan seakan-akan pernah melakukan sesuatu, atau melihat sesuatu, atau bahkan mengunjungi suatu tempat. Padahal, sesuatu yang dilihat atau yang dilakukan oleh Ranjit, sebenarnya semua itu belum pernah terjadi. Dan poin pentingnya adalah, Ranjit tidak tahu bahwa apa yang dia pikirkan adalah penerawangan di masa depan. Dia pikir itu hanya ilusi semata. Ranjit kemudian membuat cerita film berdasarkan penglihatan yang ia lihat terkait masa depan. Tetapi dia tidak sadar bahwa itu adalah penerawangan. Jadi, Ranjit punya dua kekuatan, yaitu memiliki indera keenam yang bisa melihat masa depan, dan dia juga memiliki kekuatan pikiran yang bisa mengubah apa yang ia pikirkan. Sebagai solusi untuk masalahnya ini, dokter menyarankan Ranjit agar beristirahat dan berhenti memikirkan sesuatu terlalu mendalam, karena pikiran Ranjit akan bercampur dengan penerawangan yang dia lihat di masa depan, dan ketika kedua hal ini saling bersinggungan, Ranjit mengalami kesulitan untuk membedakan mana hayalan dan mana penerawangan. Ranjit punya kemampuan luar biasa yang bisa mengendalikan pikiran. Itu artinya, Ranjit ini anak indigo. Dia punya indera keenam dan dia sangat istimewa karena mampu menggunakan kekuatan pikirannya secara maksimal supaya bisa mewujudkan apa yang dia pikirkan. Malam harinya Ranjit galau. Dia semakin takut karena cerita filmnya semakin menjadi kenyataan. Ranjit sebelumnya bahkan sudah membuat komik strip dan menempelnya di dinding kamar. Setiap kali dia melihat sketsa tersebut, Ranjit semakin depresi. Ranjit tidak bisa tidur dan dia harus mengkonsumsi obat. Sambil menunggu kantuknya, Ranjit iseng membuka laptop dan memindahkan file yang ada di dalam kamera videonya. Saat itu, baterai laptop Ranjit lowbat dan dia lupa ngecas. Ranjit kemudian memutar video yang direkam saat mengantar Nami. Adegan awal memperlihatkan Nami. Namun setelah adegan tersebut, kamera Ranjit justru merekam adegan pembunuhan. Ranjit mengantuk berat karena dia baru saja minum obat tidur. Ketika laptop itu menayangkan video pembunuhan, Ranjit justru tertidur beberapa detik dan dia melewatkan video tersebut. Setelahnya, baterai laptop ngedrop dan laptopnya mati. Ranjit tersadar dari kantuknya. Dia secepatnya rebahan di tempat tidur. Keesokan paginya, Ranjit terbangun. Dia menghidupkan laptopnya, tetapi benda itu tidak menyala. Ranjit kemudian membuka kamera videonya dan dia pada akhirnya melihat rekaman pembunuhan tersebut. Ranjit segera bertemu dengan Tuan Tenji. Dia ingin memperlihatkan isi rekaman video itu karena Tuan Tenji adalah orang yang menangani kasus pembunuhan Vijay. Tuan Tenji tidak mau bertemu dengan Ranjit. Dia kesal karena Ranjit selalu mengganggu putrinya. Sementara Ranjit, dia terus memaksa ingin bertemu langsung dengan Tuan Tenji. Merasa terganggu, Tenji segera menelpon polisi dan Ranjit akhirnya disekap di dalam penjara. Setelah mengetahui Ranjit ditahan di kantor polisi, ibunya segera ke sana. Dia membawa teman Ranjit. Mereka berdua berusaha membujuk polisi agar bisa membebaskan Ranjit. Polisi itu tidak berani melakukannya karena dia harus meminta izin atasannya. Ibu Ranjit tidak mau menyerah. Dia segera menemui Pak Kapolres dan merengek-rengek memohon agar putranya dibebaskan. Pak Kapolres mau berbaik hati. Dia siap membebaskan Ranjit dengan syarat anaknya ini tidak boleh ikut campur kematian Vijay. Kapolres kemudian menambahkan syarat lain. Ranjit juga dilarang bertemu dengan Nami. Ternyata Pak Kapolres adalah teman baik Tuan Tenji. Itu sebabnya dia membantu Tuan Tenji memisahkan Ranjit dengan Nami. Berkat bantuan ibunya, Ranjit akhirnya dibebaskan dari penjara. Malam harinya, ibu Ranjit bercerita bahwa anaknya ini dibebaskan berkat kebaikan hati Pak Kapolres. Ibu Ranjit berpesan supaya Ranjit bertemu langsung dengan Pak Kapolres dan mengucapkan terima kasih.
Nah, keesokan paginya, Ranjit ke kantor polisi. Dia ingin bertemu dengan Pak Kapolres yang telah berbaik hati menolong dirinya. Pagi itu, Ranjit datang ke pagian, sementara Kapolresnya terlambat. Sambil mengisi waktu, Ranjit iseng memutar video rekaman pembunuhan itu. Dia melihat wajah pelaku dengan teliti. Seketika, Pak Kapolres masuk ke ruangan tersebut dan di saat itulah Ranjit tersadar jika ternyata pembunuh Vijay yang ada di dalam video adalah Pak Kapolres. Pak Kapolres membawa Ranjit masuk ke ruangannya. Ranjit hanya bisa bengong. Dia tidak menyangka jika Pak Kapolres adalah seorang pembunuh. Kapolres kemudian menasihati Ranjit supaya menjauhi Nami. Ranjit masih saja bingung dan bengong. Tangannya memegang kamera. Pak Kapolres penasaran kenapa Ranjit selalu memegang benda itu. Dia kemudian memeriksa isinya dan di saat itulah Pak Kapolres melihat video bagian awal, yaitu video Nami. Mengetahui jika Ranjit masih saja menguntit Nami, Pak Kapolres marah besar. Dia sadar jika Ranjit belum bisa move on dari gadis itu. Kapolres kemudian membuang kamera Ranjit dan lanjut memarahi pria itu. Ketika Pak Kapolres marah-marah, video tadi terus berputar dan sekarang menampilkan adegan pembunuhan. Tetapi Pak Kapolres tidak melihatnya. Di saat Pak Kapolres selesai marah, videonya justru selesai berputar. Polisi itu kembali mengambil kamera tersebut. Dia kemudian membuang kartu memorinya. Ranjit pulang ke rumah dengan perasaan kacau balau. Dia kehilangan barang bukti yang sangat penting terkait pembunuhan Vijay. Seketika, Ranjit teringat akan sesuatu. Dia sudah memindahkan file itu ke dalam laptop. Ranjit segera menyalakan laptopnya dan berhasil kembali menemukan video tersebut. Ranjit segera bergegas ke kantornya. Dia meminta atasannya agar menayangkan video pembunuhan tersebut. Tetapi atasannya agak sedikit ragu karena dia takut kantornya diserang oleh polisi anak buah Pak Kapolres. Ranjit pulang dari stasiun TV dengan mengendarai motor. Ketika berhenti di lampu merah, Sani melihat Ranjit dari kejauhan. Dendamnya masih membara. Ketika lampu hijau menyala, Sani segera mengejar Ranjit dan berniat menabraknya. Pemuda itu terjatuh di tepi jalan. Bagaimanapun, dia selamat dan Ranjit segera melarikan diri. Si Sani terus mengincar nyawa Ranjit. Dia kembali ingin menabrak Ranjit, tetapi Ranjit berhasil kabur dengan membawa laptopnya dan masuk ke jalanan yang sempit. Tidak puas sampai di situ, ia turun dari mobilnya dan berusaha mengejar Ranjit. Ranjit berhasil bersembunyi dan secepatnya ia mengirim file itu ke dalam handphonenya. Ranjit melihat ke arah jam. Saat itu waktu menunjukkan pukul 3:05. Dia teringat akan cerita filmnya. Ana ditabrak pukul 3:30 sore hari. Ranjit segera berangkat ke kampus untuk menyelamatkan Nami. Sementara itu, Sani frustasi tidak bisa membunuh Ranjit. Dia melampiaskan kekecewaannya dengan mabuk dan berjudi. Tina datang ke tempat itu dan dia melarang suaminya untuk minum maupun berjudi. Sani orangnya temperamen. Dia marah dan menampar Tina. Wanita itu terpaksa keluar dari bar dengan linangan air mata. Ranjit sudah berada di depan kampus. Dia menunggu Nami. Ternyata apa yang tertulis di dalam cerita film Ranjit sama persis dengan yang terjadi di dunia nyata. Terlihat dua orang suster melintas. Kemudian segerombolan anak-anak main skateboard. Setelahnya ada pria buta yang dibawa menggunakan gerobak. Dan terakhir ada kuli bangunan yang sedang bekerja. Semuanya sama persis dengan cerita film itu. Ranjit semakin bingung dan ketakutan. Sekarang dia mulai berkeringat dingin. Di saat itulah Purnami keluar dari gerbang kampus. Ranjit menyusul Purnami. Dia bilang jika nyawa Nami dalam bahaya. Nami ternyata memberikan jawaban yang mengejutkan. Jawaban Nami sama persis seperti jawaban Ana dalam cerita film Ranjit. Ranjit berusaha menjelaskan tetapi Nami tidak menggubris. Dia terus berjalan dan mereka kemudian bertemu dengan beberapa pemuda. Kembali terjadi apa yang tertulis di dalam cerita film. Ranjit mendorong seorang pemuda dan segera mengejar Nami. Nami masuk ke dalam bajai. Si sopir bajai ternyata sedang istirahat. Dia tidak mau bekerja hari itu. Dan sopir bajainya meminta Nami agar mencari bajai yang lain. Nami berniat keluar dari bajai itu, tetapi Ranjit justru memaksanya agar tetap tinggal di dalam. Karena jika Nami keluar, maka kemungkinan dia akan tertabrak truk. Kali ini, Ranjit ingin memutarbalikkan apa yang terjadi di dalam film. Jika di dalam cerita film, sopir bajainya justru ingin berangkat, nah kali ini, sopir bajainya justru istirahat. Ranjit kemudian memaksa sopir bajai untuk mengendarai kendaraannya, supaya Nami tidak menyeberang dan ditabrak truk. Sopir bajai tetap tidak mau jalan, dia butuh istirahat. Ranjit memaksa Pak Sopir supaya bisa berangkat. Mereka berdua kemudian bertengkar, dan di saat itulah
Nami keluar dari bajai. Menyadari jika Nami keluar dari bajai, Ranjit berusaha menghentikannya. Tetapi semuanya terlambat. Sebuah truk melintas dan tiba-tiba Ranjit lega karena Nami ternyata selamat. Cerita filmnya batal terjadi. Tetapi sejurus kemudian Nami luput dari tabrakan truk, tetapi dia justru ditabrak oleh kendaraan lain. Dan ternyata yang menabrak Nami adalah Tina. Tina tidak konsen menyetir karena ada masalah dengan Sunny. Ranjit minta tolong ke mobil lain agar mengangkut Nami ke rumah sakit. Tetapi penumpang dalam mobil ini menolak karena mereka mengenal Ranjit melalui acara TV. Jadi saat itu mereka pikir jika Ranjit sedang ngeprank. Nah, ketika ditolak, Ranjit sadar jika acara TV-nya ternyata memberikan dampak yang tidak baik bagi dirinya dan juga orang-orang yang menontonnya. Sementara itu, Tina yang telah menabrak Nami merasa bersalah. Dia segera membantu Ranjit mengangkut Nami ke rumah sakit. Di dalam perjalanan, Ranjit menelpon ayah Nami. Dia memberikan kabar terkait apa yang terjadi. Tina juga panik dan ketakutan. Dia menelpon suaminya Sunny. Setelah mengetahui duduk perkaranya, Sunny secepatnya menyusul Tina ke rumah sakit. Tidak lama berselang, Tuan Tenji datang ke tempat itu. Dia marah-marah kepada Ranjit karena dianggap sebagai biang kerok kecelakaan putrinya. Setelah itu, giliran Sunny yang murka. Sunny berhenti memukul Ranjit setelah Tina menjelaskan bahwa Ranjit tidak bersalah. Tina lah orang yang menabrak Nami, bukan Ranjit. Seketika, pertikaian mereka terhenti karena berita di TV menayangkan pembunuhan Vijay. Ternyata, teman Ranjit setuju untuk menayangkan berita tersebut di channel TV mereka. Berita itu menjadi viral dan Ranjit dianggap sebagai pahlawan yang berani membongkar aib Pak Kapolres. Di saat bersamaan, Pak Kapolres juga menonton berita itu. Dia segera menghubungi preman peliharaannya. Mereka ingin balas dendam kepada Ranjit. Tidak dijelaskan alasan kenapa Kapolres membunuh Vijay, namun yang jelas adalah dia dibantu oleh beberapa preman ketika menjalankan aksinya. Suster keluar dari ruang IGD. Dia bilang jika Nami butuh donor darah golongan B. Ranjit menelpon teman sekantornya untuk minta donor darah. Tetapi belum sempat Ranjit mengutarakan niatnya, teman Ranjit buru-buru mengatakan bahwa sinyal ponselnya buruk dan dia tidak bisa mendengar Ranjit berbicara. Ranjit tidak bisa menunggu lama. Dia harus segera ke kantor menemui teman-temannya dan meminta mereka agar mendonorkan darahnya. Tetapi Ranjit dihadang oleh beberapa preman. Preman ini adalah para preman yang dipukul Ranjit di halte ketika Ranjit sedang menyelamatkan Nami. Para preman ternyata sakit hati akibat kejadian tersebut dan mereka ingin balas dendam kepada Ranjit. Beruntung, di saat itulah Sunny melihat kejadian tersebut. Sunny mulai sadar akan kebaikan Ranjit. Dia mengajak para satpam agar mengusir para preman tadi. Ranjit pada akhirnya bisa berangkat ke kantor. Di sana, dia melihat temannya terikat pada kursi dan ruangan itu berantakan. Teman Ranjit kemudian berkata, "Ranjit, jangan masuk ke dalam. Sesuatu yang buruk akan terjadi." Ranjit penasaran. Dia tidak peduli dengan ucapan temannya itu. Ketika Ranjit masuk ke dalam kantor, dia terperanjat. Ternyata saat itu Ranjit sedang diprank oleh teman-temannya. Ranjit tentu saja tidak senang melihat tindakan teman-temannya itu. Dia marah-marah. Di saat Ranjit perlu sesuatu yang serius dan berkaitan dengan nyawa Nami, teman-temannya justru melakukan prank terhadap dirinya. Hal inilah yang membuat Ranjit sadar jika tindakannya ngeprank orang lain selama ini adalah hal yang tidak baik. Sementara Nami yang berada di rumah sakit, dia pada akhirnya mendapatkan bantuan donor darah dari Sunny yang kebetulan golongan darahnya sama. Sunny ternyata sudah insyaf dan tidak mau lagi memusuhi Ranjit. Setelah Sunny mengetahui jika Ranjit ternyata tidak sejahat yang dia bayangkan. Ranjit mendapatkan panggilan telepon dari ibunya. Terdengar suara ibu Ranjit yang terbata-bata. "Ibu sedang sakit, tolong segera pulang ke rumah." Setelah berkata demikian, ibu Ranjit memutuskan panggilan telepon. Ranjit kembali mengeluarkan keringat dingin. Itu artinya apa yang ia tulis di dalam filmnya akan menjadi kenyataan. Ranjit tiba di rumahnya. Di sana dia bertemu dengan ibunya yang sedang terbaring pingsan. Ternyata yang menyerang ibu Ranjit adalah Pak Kapolres bersama dengan para preman. Pak Kapolres mengatakan bahwa ibu Ranjit tidak akan mati jika Ranjit mau menuruti keinginan Kapolres.
Ranjit diminta membuat berita palsu. Dia harus mengakui bahwa video pembunuhan Vijay adalah video prank semata, bukan video sungguhan. Ranjit tidak bisa menuruti permintaan Pak Kapolres. Tidak mungkin publik mempercayai ucapannya karena video pembunuhan tersebut terlihat begitu nyata. Nah, karena Ranjit menolak, Pak Kapolres kemudian menyerang pemuda itu. Ranjit dikeroyok oleh anak buah Pak Kapolres. Dia kalah telak. Tetapi perlu diingat, Ranjit adalah anak muda India. Dia hanya kalah di awal pertarungan. Karena pada akhirnya, Ranjit memang mampu keluar sebagai pemenang dan menghabisi Pak Kapolres bersama dengan anak buahnya. Ibu Ranjit dibawa ke rumah sakit dan dia diberikan perawatan intensif. Sementara Ranjit, dia mulai kelelahan dan kehabisan tenaga setelah dihajar oleh para preman peliharaan Pak Kapolres. Di saat itulah Ranjit mulai berkeringat dingin. Pertanda cerita dalam filmnya akan menjadi nyata. Dan seketika, dokter keluar dengan membawa ranjang pasien. Kejadian itu sama persis seperti yang terjadi di dalam cerita film Ranjit, yaitu Nami meninggal dunia. Belum sempat melihat mayat Nami, Ranjit terlebih dahulu jatuh pingsan. Ranjit dibawa ke ruangan IGD, sementara Nami, dia ternyata belum meninggal dunia. Nami hanya kritis, dan di saat bersamaan, ayahnya memaksa dokter agar segera memindahkan Nami ke rumah sakit luar negeri dengan perawatan yang lebih lengkap dan modern. Produser sedang dalam perjalanan menuju ke acara gala premier penayangan film perdana Ranjit. Film itu diangkat dari kisah nyata dan Ranjit sudah mengubah endingnya. Produser masuk ke dalam bioskop dan mereka semua mulai menonton. Di dalam filmnya tampak Ibu Anson sehat walafiat. Ternyata setelah dirawat di rumah sakit, Ibu Anson baik-baik saja. Sementara Anson dia justru kritis. Meskipun demikian, Anson berhasil diselamatkan. Nah, ketika tersadar, Anson kemudian menanyakan kabar kekasihnya Ana. Ibu Anson pun menjawab, semua orang pernah mencintai, tetapi tidak semua orang beruntung bisa memiliki apa yang mereka cintai. Ikhlaskan saja semuanya, mungkin dia bukan yang terbaik untukmu. Ucapan sang ibu membuat Anson menangis. Itu artinya, film tersebut diakhiri dengan tewasnya Ana. Ranjit ternyata tidak mengubah cerita filmnya seperti yang diinginkan oleh produser, dan terbukti tindakan Ranjit benar karena saat ini filmnya justru lebih greget dengan ending yang mengharu biru. Karena filmnya bagus, Ranjit kemudian mendapatkan berbagai pujian. Ia bahkan mendapatkan ucapan selamat dari dua pemeran utama film tersebut, yaitu Anson dan Ana. Hanya saja, mereka penasaran bagaimana dengan nasib Nami yang sebenarnya. Apakah Nami meninggal seperti di dalam filmnya atau tidak? Ranjit terdiam sesaat. Dia pun tidak bisa menjawab. Karena ketika Ranjit jatuh pingsan di dunia nyata, Nami justru dipindahkan ke rumah sakit di luar negeri. Sampai saat ini, Ranjit tidak tahu di mana Nami berada dan apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Ketika Ranjit terdiam mengenang Nami, di saat itulah ibunya berkata, "Anakku Ranjit, kau sangat beruntung karena Nami ada di sini untukmu." Seketika, Nami dan ayahnya tampak duduk di kursi belakang. Ternyata, Nami sudah menonton film itu dari awal dan dia ditemani sang ayah. Seperti biasa, ketika melihat Ranjit, Nami melemparkan senyum terindahnya. Sementara itu, ayah Tina menelpon menantunya Sani. Dia meminta maaf karena telah merendahkan Sani selama ini. Dia juga menyesal karena telah memaksa Sani untuk menjadi seperti yang dia inginkan. Ayah Tina juga sadar jika kebahagiaan putrinya Tina hanyalah dengan bersama Sani. Dia pada akhirnya tidak mau memisahkan mereka berdua. Dengan demikian, kasus rumah tangga Tina dan Sani terselesaikan. Begitu pula dengan masalah percintaan yang dihadapi oleh Ranjit dan Nami. Karena pada akhirnya ayah Nami memberikan lampu hijau untuk merestui hubungan mereka. Dan film pun berakhir.